Kan ternyata yang ngesot itulah yang kasih amplop. Netizen pun curiga nih bahwa bisa jadi inilah sebabnya sebagian kiai makin kaya raya. Mobil mewah hingga harga miliaran. Sarungnya aja pun merek termahal. Hina, memojokkan, merendahkan, meremehkan, mencaci maki kiai-kiai pesantren plus pesantrennya. Saya menyatakan keberatan dan protes keras terhadap tayangan Trans 7 dalam segmen acara Expose Uncensored yang ditayangkan kemarin hari Senin 13 Oktober 2025. Atas tayangan Trans 7 yang merendahkan pesantren, khususnya pesantren Lirboyo. 1. Mengecam pihak TV Trans 7 yang menayangkan tayangan yang meremehkan kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini Lirboyo memanggil kami sebagai santri, tersakiti hati kami karena masai kami dihina, karena kita dihina. Kita punya kiai, kita punya guru, kita punya masai mengajarkan kita sebagai santri Lirboyo hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel Kabar Nusantara, informasi seputar berita di Nusantara. Di sini saya akan membagikan video mengenai viral, Lirboyo boikot Trans 7 akibat dari acara yang satu ini. Wahai saudaraku sekeyakinan, mari subscribe channel saya. Jika Anda subscribe, maka otomatis Anda membantu saya. Dengan membantu orang lain, Anda bisa masuk surga. Loncengnya jangan lupa untuk mendapatkan informasi dan video menarik terbaru dari kami. Kami minta maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang sopan, karena kami sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa. Selamat menyaksikan. Viral, Lirboyo boikot Trans 7 akibat dari acara yang satu ini. Stasiun televisi Trans 7 menjadi sorotan tajam publik setelah program Expose Uncensored yang tayang pada Senin, tanggal 13 Oktober tahun 2025, dituding melecehkan pondok pesantren Ponpes Lirboyo, Kediri. Narasi dalam tayangan tersebut dinilai merendahkan martabat Kiai Sepuh, Kiai Haji Anwar Mansur, dan para santri, yang memicu gelombang protes hingga viralnya tagar tanda pagar boikot Trans 7 di berbagai platform media sosial, terutama X, sebelumnya Twitter. Narasi program picu kemarahan publik. Fokus utama keberatan publik terletak pada narasi suara voice over yang dianggap tidak etis, merendahkan, dan keliru dalam menggambarkan kehidupan pesantren. Tim redaksi Expose Uncensored menggunakan pilihan kata yang dinilai sangat mencederai perasaan komunitas pesantren. Salah satunya adalah penggunaan diksi yang menyebut santri rela ngesot demi memberikan amplop kepada kiai. Dilansir dari berbagai sumber, narasi tersebut berlanjut dengan pernyataan yang membandingkan secara logis bahwa seharusnya pihak kiai yang memberikan imbalan kepada para santri. Framing ini dianggap gagal menampilkan sisi spiritual dan keilmuan pesantren, serta justru terkesan mengedepankan perspektif yang sinis dan menuduh. Framing dinilai nodai hubungan kiai dan santri. Tayangan tersebut menampilkan adegan visual para santri yang sedang menyalami seorang kiai sepuh yang tengah duduk. Namun, narasi yang menyertainya dipandang telah menyudutkan dan menodai kesucian hubungan antara kiai dan santrinya, sebuah ikatan yang didasari penghormatan, takzim, dan pengabdian. Penggambaran situasi di lingkungan Ponpes Lirboyo tersebut dianggap tidak etis dan minim edukasi mengenai tradisi yang berlaku. Salah satu visual yang menjadi sorotan menampilkan tulisan, santrinya minum susu aja kudu jongkok, emang gini kehidupan pondok. Kiainya yang kaya raya, tapi umat yang kasih amplop. Dari pernyataan visual itu, ditegaskan adanya penggiringan opini yang kontras antara visual penghormatan santri dengan narasi yang menyiratkan adanya eksploitasi finansial. Seruan boikot dan tuntutan tanggung jawab. Konten yang tayang pada Senin malam tersebut secara cepat memicu kemarahan luas. Akibatnya, seruan untuk memboikot Trans 7 menguat secara masif di dunia maya.
ribuan warganet, yang sebagian besar berasal dari keluarga besar pesantren, alumni Lirboyo, dan simpatisan Nahdlatul Ulama (NU), melampiaskan kekecewaan mereka. Melalui tagar tanda pagar boikot Trans 7, mereka menuntut pertanggungjawaban dan tindakan tegas dari pihak stasiun televisi atas tayangan yang dianggap melecehkan tersebut. Warganet serukan boikot Trans 7, imbas singgung pesantren Lirboyo dan pengasuhnya Kiai Haji Anwar Mansur. Warganet menyerukan untuk memboikot Trans 7 karena tayangannya menyinggung pengasuh pondok pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, Kiai Haji Anwar Mansur. Tagar boikot Trans 7 di media sosial dilakukan oleh berbagai kalangan terutama oleh para santri dan alumni pondok pesantren di seluruh Indonesia. Mereka menyayangkan tayangan tersebut bisa dimuat oleh Trans 7. Dari sejumlah poster yang beredar, para santri menganggap dunia luar memandang pesantren dengan kacamata yang sempit. Kedisiplinan dianggap penindasan, penghormatan sebagai feodalisme, dan pengabdian sebagai perbudakan. Gerakan boikot ini muncul setelah Trans 7 menayangkan salah satu episode program XPOSE dengan judul yang dianggap provokatif yakni, "Santrinya minum susu aja kudu jongkok, emang gini kehidupan di pondok." Tayangan tersebut membuat warganet geram karena dinilai melecehkan kiai, santri dan pondok pesantren. Kemudian warganet juga menilai bahwa tayangan tersebut tidak berimbang, karena menyoroti kehidupan pesantren secara sepihak. Warganet juga mendesak Trans 7 untuk memberikan klarifikasi dan permintaan maaf atas tayangan tersebut. Sejumlah tokoh pun mengecam tayangan tersebut. Akun Cah Pondok menulis, "Jangan sampai kejadian seperti ini terulang. Banyak kiai yang kaya dari hasil usaha mereka sendiri, atau banyak dari mereka yang hidup dengan serba kekurangan, beberapa mobil mewah pun, itu juga kadang pemberian dari santri yang kadang menjadi kaya, karena diberikan modal oleh kiai." Banyak faktor yang tidak diklarifikasi oleh media sebesar @official Trans 7. Akhirnya sekali lagi kami serukan tanda pagar boikot Trans 7, tanda pagar boikot Trans 7, tanda pagar boikot Trans 7. Tagar Cah Pondok, tagar santri, tagar pesantren, tagar Nahdlatul Ulama, tagar Lirboyo. Sementara itu, Perkumpulan Ikatan Keluarga Alumni Ashidikiyah Ikhlas beserta jajaran pengurus dan seluruh alumni Ashidikiyah menyatakan sikap atas penayangan konten Trans 7 tersebut. Pertama, kami mengecam atas ucapan pengisi suara yang mencederai etika dalam bernegara dengan tidak mengutamakan research yang mendalam dan cermat, tulis Perkumpulan Ikhlas dalam pernyataan yang disebarluaskan, Selasa, tanggal 14 Oktober tahun 2025. Perkumpulan Ikhlas mengatakan, yang kedua, mengecam atas penanggung jawab produksi atas konten tersebut yang tidak menyensor tayangan tersebut dengan data pembanding yang komprehensif. Ketiga, mengecam sikap Trans 7 meloloskan konten tersebut untuk disebarkan kepada khalayak umum. Keempat, mendesak agar Trans 7 dan seluruh tim produksi atas konten tersebut untuk menyatakan permohonan maaf kepada para masyayikh atau para kiai dan seluruh pondok pesantren di Indonesia. Kelima, apabila poin 4 tidak dilakukan dengan secara cepat dan seksama, maka kami akan melaporkan kepada Dewan Pers dan pemangku kepentingan lainnya untuk dilakukan penghentian program tersebut dan lebih jauh lagi penutupan Trans 7, tulis Perkumpulan Ikhlas. Pernyataan Perkumpulan Ikhlas ke-6, apabila poin 5 tidak diindahkan maka akan melakukan unjuk rasa kepada Trans 7 bersama seluruh ikatan alumni pesantren lainnya untuk meminta Presiden RI menutup Trans 7. Ketujuh, pernyataan sikap ini kami lakukan agar para konten kreator dan tim skenario dalam produksi konten agar lebih bijak dalam membuat tayangan dan tidak menimbulkan kesalahpahaman dan tetap mengedepankan adab atau etika, tulisnya. Atas pernyataan yang Perkumpulan Ikhlas sampaikan ini, maka akan menunggu itikat baik dari Trans 7 dalam waktu 1x24 jam untuk melakukan sikap yang bijaksana kepada para masyayikh dan pengasuh pondok pesantren. Demikian bunyi pernyataan Perkumpulan Ikhlas yang disebarkan. Di tempat terpisah, Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah Kiai Haji Kholil Nafis melalui akun X pribadinya mengecam secara tegas. Jika video dan narasinya benar dari Trans 7, sungguh penghinaan terhadap pesantren dan benar-benar tak mengerti kearifan lokal,
tulis Kiai Kholil dalam akun X pribadinya. Sadam, Nasi. Tayangan Trans 7 soal pesantren Lirboyo Tuai Kecaman, ini respons alumni hingga KPI. Program tayangan, Expose Uncen Soret, di Trans 7 yang menyorot pondok pesantren An Kiai pada tanggal 13 Oktober tahun 2025 memicu kontroversi dan menciptakan kegaduhan di media sosial. Tayangan tersebut menampilkan sosok pendiri pesantren Hidayatul Muqtadiat Kompleks Lirboyo Kiai Haji Anwar Mansur secara tidak proporsional dengan narasi bernada negatif dan bermegah-megahan. Selain itu, beberapa bentuk penghormatan santri kepada guru yang merupakan tradisi lazim di lingkungan pesantren juga dikritik secara kurang bijak. Ragam reaksi penolakan terhadap tayangan tersebut juga bergulir di media sosial. Tagar tanda pagar boykot Trans 7 ramai digunakan warganet, terutama lewat fitur berbagi cerita di Instagram dan trending di media sosial X. Hingga Selasa tanggal 14 Oktober tahun 2025 pukul 9.49 waktu Indonesia Barat, unggahan dengan tagar tersebut telah menarik perhatian lebih dari 137.000 pengguna. Menanggapi hal itu, alumni Lirboyo 2008 MI Madudin menyatakan kekecewaannya terhadap narasi yang disajikan dalam tayangan tersebut, terutama terkait penggambaran kiainya yang dinilai tidak sesuai dengan kenyataan. Sejak kemarin kalau tidak salah jam 5 tayangan itu viral, kaget juga kita sebagai alumni kok kiai kita ini dinarasikan seperti ini. Pertama soal kiainya bermewah-mewah, kiainya kaya raya karena terima amplop dari muridnya, terus jalannya ngesot, katanya saat dihubungi Nu Online pada Selasa tanggal 14 Oktober tahun 2025. Kalau kita sebagai santri paham, kalau tradisi pesantren seperti itu dan akhirnya teman-teman alumni kita kumpul semalam setelah Isya. Kemudian kita koordinasi dengan pesantren Lirboyo, ya karena kita tidak mau bertindak tidak ada arahan dari Lirboyo. Akhirnya kita semalam harus menyatakan sikap, lanjut Wakil Rais Syuriah PCNU Jakarta Utara itu. Pihaknya juga telah menyatakan sikap tegas atas kejadian tersebut. Pertama, mereka mengecam keras tayangan yang dinilai melecehkan kiai, institusi pesantren, dan santri, kelompok yang selama ini telah memberikan kontribusi besar bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Kedua, menuntut Trans 7 untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka dan langsung kepada para masyayikh pondok pesantren Lirboyo. Ketiga, lanjutnya, mendesak agar video tersebut segera ditarik, dicabut, atau di-take down dari seluruh platform media yang terafiliasi dengan Trans 7. Keempat, meminta agar Trans 7 menayangkan program edukatif khusus tentang pesantren, guna mengedukasi publik mengenai sumbangsih dan tradisi pesantren yang sebenarnya, serta mencegah terulangnya kesalahpahaman di tengah masyarakat. Sementara itu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia KPI Ubaidillah menyayangkan tayangan tersebut karena dinilai mencederai nilai-nilai luhur penyiaran dan mengganggu suasana kebatinan pesantren. Penyiaran ditujukan untuk menjadi jembatan yang bisa mengukuhkan integrasi nasional. Tayangan ini justru menimbulkan kegaduhan karena dinilai menyinggung suasana kebatinan pesantren, ujarnya menurut keterangan yang diterima Nu Online pada Selasa tanggal 14 Oktober tahun 2025. Sebagai respons atas kontroversi ini, Ketua KPI Ubaidillah menyatakan bahwa pihaknya akan melanjutkan penanganan kasus sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Salah satunya adalah dengan menggelar sidang pleno untuk membahas dan menentukan sikap resmi KPI secara kelembagaan terhadap tayangan tersebut. Kami imbau kepada lembaga penyiaran agar mengedepankan regulasi sebagai acuan menayangkan program siaran. Mengacu kepada sumber-sumber kredibel dan sesuai fakta, ujarnya. Menanggapi kontroversi yang berkembang, Trans 7 mengeluarkan surat permohonan maaf resmi tertanggal 13 Oktober tahun 2025 yang ditujukan kepada pihak pondok pesantren Lirboyo, khususnya PP Putri Hidayatul Muqtadiat. Dalam surat tersebut, Trans 7 mengakui adanya keteledoran dalam tayangan yang merugikan keluarga besar pesantren. Kami dari TRANS 7 dengan segala kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada segenap kiai dan keluarga,
para pengasuh, santri, serta alumni Pondok Pesantren Lirboyo, khususnya di bawah naungan PP Putri Hidayatul Muqtadiat, tulis Trans 7 dalam surat yang diterima Nu Online pada Selasa 14/10/2025. Surat itu juga menyatakan bahwa tayangan tersebut menimbulkan ketidaknyamanan dan menjadi pembelajaran agar tidak menayangkan pemberitaan yang tidak relevan dan dapat merugikan kehidupan pesantren, khususnya Pondok Pesantren Lirboyo. Trans 7 berkomitmen untuk menghadirkan tayangan yang menampilkan nilai-nilai positif dari keteladanan kehidupan pesantren di Indonesia. Kami berharap surat ini dapat diterima sebagai bentuk itikat baik dan komitmen kami untuk menjaga marwah lembaga pendidikan keagamaan, khususnya pesantren, pungkas surat tersebut. Audiensi bersama, Trans 7 akui lalai dan minta maaf ke alumni Ponpes Lirboyo. Perwakilan dari Trans 7 melakukan mediasi dengan pihak Himpunan Alumni Santri Lirboyo, Himasal, Jabodetabek atas sebuah tayangan yang dianggap menyinggung Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Pihak Trans 7 mengakui telah lalai dan akan bertanggung jawab. Trans 7 mengakui kelalaian walaupun itu materi atau konten dari PH Production House, tetapi Trans 7 tidak lepas dari tanggung jawab untuk itu, ujar Direktur Produksi Trans 7. Andi Hairil, di kantor Trans 7, Jakarta, Selasa tanggal 14 Oktober tahun 2025. Adapun tayangan itu ada di acara Expose Unsencoret. Tayangan itu disebut menyinggung Pondok Pesantren Lirboyo dan tayang pada tanggal 13 Oktober tahun 2025. Andi juga menyampaikan permohonan maaf kepada para santri dan pengurus Ponpes Lirboyo. Dia juga mengatakan pihaknya akan bertemu dengan pihak pendiri Ponpes Lirboyo. Dan kami menyampaikan permohonan maaf ini juga kepada keluarga Kiai Haji Anwar Mansur, bersama santri, pengasuh, dan para alumni dan insya Allah dalam waktu dekat kami akan bertabayun dengan keluarga Pak Kiai, ucapnya. Andi mengatakan tayangan tersebut merupakan produk dari rumah produksi atau production house PH. Bentuk sanksi ke pihak PH akan didiskusikan lebih lanjut oleh Trans 7. Sanksi ke pihak PH tentunya kami akan ngobrolin, karena direksi ini kan kolektif ya untuk membicarakan, dan tentunya kami akan, tadi ada tuntutan juga untuk itu dan tentunya akan menjadi pertimbangan yang serius buat kami, sebutnya. Dalam kesempatan yang sama, Penasihat Alumni Lirboyo Jabodetabek, Rashid Syahkir, menjelaskan ada 5 tuntutan yang disampaikan ke pihak Trans 7. Pihak Trans 7, katanya, telah merespons tuntutan tersebut. Alhamdulillah dari 5 tuntutan yang disampaikan oleh teman-teman semuanya direspons, insya Allah secara tertulis, sebelum 1x24 jam, kata dia. Mudah-mudahan kejadian ini tidak terulang, tambahnya. Salah satu tuntutan yang disampaikan adalah meminta pihak Trans 7 memberikan permintaan maaf atas tayangan tersebut. Selain itu, pihak Trans 7 diminta menarik tayangan tersebut. Salah satu tuntutan yang disampaikan oleh kami pertama adalah menuntut pihak Trans 7 untuk meminta maaf secara terbuka atas tayangan tersebut, sebutnya. Diduga lecehkan Kiai Sepuh Lirboyo, Forum Pondok Pesantren Indramayu desak Trans 7 minta maaf terbuka. Forum Pondok Pesantren FPP Kabupaten Indramayu mengecam salah satu tayangan dari program Expose di Trans 7. Pasalnya, tayangan tersebut dinilai merendahkan pondok pesantren serta kiai dan santri. Ketua FPP Kabupaten Indramayu, Kiai Haji Azun Mausun pun menyatakan pihaknya melakukan aksi boikot terhadap Trans 7. Mereka juga mendesak Trans 7 untuk meminta maaf kepada khalayak atas tayangan tersebut. Kami, FPP Kabupaten Indramayu, menuntut Trans 7 meminta maaf secara terbuka di media nasional, elektronik maupun cetak, atas penayangan program Expose yang telah merendahkan pondok pesantren, tegas Azun kepada republika.co.id, Selasa tanggal 14 Oktober tahun 2025. Seperti diketahui, dalam salah satu programnya, Trans 7 menayangkan potongan video yang disertai dengan narasi yang mendiskreditkan pesantren. Bahkan, potongan gambar itu menampilkan Kiai Sepuh di Pondok Pesantren Lirboyo, Kiai Haji Anwar Mansur. Tayangan itu dengan cepat viral dan mendapat kecaman luas di media sosial.
Azun pun meminta aparat penegak hukum agar mengusut tayangan tersebut. Pasalnya, tayangan itu telah mencemarkan nama baik dan penghinaan institusi pendidikan Islam tertua yang telah berjasa besar bagi sejarah kebangsaan Indonesia. FPP Kabupaten Indramayu meminta kepada Kementerian Komunikasi dan Digital Kombigi serta Komisi Penyiaran untuk mencabut izin Trans 7 dalam program-program keagamaan tersebut, cetus Azun. Azun menambahkan, pihaknya juga menuntut Trans Corporation untuk bertanggung jawab secara keseluruhan jika terdapat dampak-dampak negatif yang mempengaruhi pesantren secara keseluruhan. Kami pun meminta kepada masyarakat pada umumnya agar tidak terpengaruh oleh tayangan ekspos Trans 7 tersebut, terutama terkait isu pesantren dan keagamaan, tutur Azun. Azun juga mengajak semua pihak menyikapi hal itu dengan serius demi masa depan pesantren dan bangsa Indonesia yang lebih damai dan kondusif bagi pendidikan ke depan. Kepada seluruh pondok pesantren di Kabupaten Indramayu, ia pun meminta agar menunggu instruksi selanjutnya. Salam bela Kiai, bela ulama, jaya NKRI, tukas Azun. Viral di media sosial Tegar boykot Trans 7 setelah Trans 7 menayangkan tayangan pemberitaan mengenai pondok pesantren Lirboyo dalam program Expose Uncen Coret pada Senin, tanggal 13 Oktober tahun 2025. Dalam tayangan tersebut, Trans 7 menulis judul, "Santrinya minum susu aja kudu jongkok, emang gini kehidupan pondok. Kiainya yang kaya raya, tapi umatnya yang kasih amplop." Akun Cah Pondok menulis, "Jangan sampai kejadian seperti ini terulang. Banyak kiai yang kaya dari hasil usaha mereka sendiri, atau banyak dari mereka yang hidup dengan serba kekurangan. Beberapa mobil mewah pun, itu juga kadang pemberian dari santri yang kadang menjadi kaya karena diberikan modal oleh kiai. Banyak faktor yang tidak diklarifikasi oleh media sebesar @official Trans 7. Sementara itu, Perkumpulan Ikatan Keluarga Alumni Ashidikiyah Ikhlas beserta jajaran pengurus dan seluruh alumni Ashidikiyah menyatakan sikap atas penayangan konten Trans 7 tersebut. Pertama, kami mengecam atas ucapan pengisi suara yang mencederai etika dalam bernegara dengan tidak mengutamakan research yang mendalam dan cermat, tulis Perkumpulan Ikhlas dalam pernyataan yang disebarluaskan, Selasa, tanggal 14 Oktober tahun 2025. Perkumpulan Ikhlas mengatakan, yang kedua, mengecam atas penanggung jawab produksi atas konten tersebut yang tidak menyensor tayangan tersebut dengan data pembanding yang komprehensif. Ketiga, mengecam sikap Trans 7 meloloskan konten tersebut untuk disebarkan kepada khalayak umum. Keempat, mendesak agar Trans 7 dan seluruh tim produksi atas konten tersebut untuk menyatakan permohonan maaf kepada para masyayikh atau para kiai dan seluruh pondok pesantren di Indonesia. Kelima, apabila poin 4 tidak dilakukan dengan secara cepat dan seksama, maka kami akan melaporkan kepada Dewan Pers dan pemangku kepentingan lainnya untuk dilakukan penghentian program tersebut dan lebih jauh lagi penutupan Trans 7, tulis Perkumpulan Ikhlas. Demikianlah video kabar Nusantara hari ini, yang bisa kami informasikan. Saksikan terus video-video terbaru dari kami. Jangan lupa subscribe sekarang juga. Kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah dan jangan lupa subscribe channel ini dan bagikan ke teman-temanmu. Salam Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.